Nah, kita pahami dulu apa itu iman. Saya tulis pakai bahasa Arabnya supaya mudah kita untuk memahaminya. Iman itu begini. Tulisannya iman, yakin tanpa ragu. Saya ulang ya. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu dasarnya iman. Artinya mesti yakin, jangan ragu. Kalau Allah katakan, menurut Allah misalnya, lakukan saja. Kalaupun belum paham, ikuti dulu. Nanti belakangan akan turun. Kenapa warisan 2:1, Ustaz? Tidak 1:1. Yakin dulu, ikuti. Nanti kamu akan paham belakangan kenapa harus 2:1. Oh, ternyata begini. Kalau belum mengerti, kerjakan dulu. Nanti belakangan kita akan paham, oh maksudnya seperti ini. Yakin. Beragama tuh nggak bisa kalau nggak yakin. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, mohon maaf, maka kekuatan keyakinan kita akan berkurang. Ini spidol, kelihatan. Kenapa? Karena saya lihat, saya katakan spidol, itu ilmu namanya. Tapi kalau nggak nampak kita yakin, ini spidol, nggak nampak kita yakin, itu iman namanya. Allah tak nampak dalam batasan mata kita sekarang, tapi kita yakin ada, saya yakin-yakinnya, itu iman namanya. Karena itu kalimat iman pertama ketika disebutkan dalam Al-Quran pada sesuatu yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Ada rumus di kaidah bahasa Arab, di gramatikalnya. Rumusnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika satu huruf atau kalimat bertambah dalam kalimat bahasa Arab, itu pasti akan punya korelasi makna dengan sebelumnya atau perluasan makna dari yang sebelumnya. Jadi kata-kata derivasi itu hybrid selalu turunan punya korelasi dengan kata akarnya. Nah, kata iman ini akar katanya al-amnu namanya. Sebelum jadi kata iman, al-amnu, amina ya'manu amnan, al-amnu. Artinya dalam bahasa Indonesia aman, tentram, tenang. Ya, ditambah jadi hamzah di depannya di amana yu'minu, punya iman. Ketika menjadi kata iman, maka kata iman pun selalu punya korelasi dengan kata sebelumnya yaitu aman. Artinya, orang yang yakin dengan Allah seyakin-yakinnya, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Aman dari kegelisahan dunia dan aman dari ancaman Allah di akhirat. Itu poinnya. Maka turunlah Quran surah ke-6 ayat 82 untuk menerangkan korelasi ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya, wahum muhtadun. Semua orang-orang yang punya iman itu menggunakan alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali. Dan selalu disebut dengan kata ya di depannya dengan ayyuha. Ya, nida, panggilan. Mencakup 3 aspek utama. Dekat, menengah, jauh. Oke. Jadi kalau di Arab mau panggil dekat dengan saya, ya Ahmad, ya Ali, ya Husain. Dekat, menengah, jauh pakai ya itu bisa. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya taukid sebagai penguat. Sesuatu yang serius. Alhamdulillah. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei semua pemilik iman, apakah kalian merasa dekat denganku, imannya kuat? Ya. Ataukah kalian merasa imannya standar saja, biasa-biasa? Ataukah merasa sedang jauh dariku, tapi masih punya iman? Apa ukurannya? Nanti ukurannya di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang punya iman itu standar utamanya kalau disebutkan nama Allah minimal masih ada getaran dalam hatinya. Makanya setiap hari itu 5 kali dalam sehari disebutkan nama Allah untuk menguji iman kita masih ada enggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Disebut nama Allah kan? Ada getaran dalam jiwa. Kalau masih ada, berarti imannya masih ada. Ya, walaupun nanti responnya beda-beda. Nanti ada yang sebelum diseru sudah datang. Ada. Ya, adzan subuh misalnya jam 4.40 besok. Ada yang jam 3 sudah. Dia bangun. Itu menunjukkan imannya kuat, dekat dengan Allah. Saking dekatnya belum dipanggil datang. Masya Allah. Ada orang-orang dekat, Profesor Din, Pak Kiai, belum dimulai udah ada di sini. Ya, dekat. Ya, bahkan ngatur, nyari macam-macam, nyiapkan dan seterusnya. Ada yang standar, iman standar. Begitu dipanggil datang. Adzan subuh 4.40. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu dipanggil, datang. Siap sholat. Itu iman Anda standar.
Jam kantor jam 7, datang jam 7, standar kan? Ya kan? Ya, subuh misalnya 4.46, datang 4.46, adzan Anda siap-siap sholat, standar. Oke? Okay? Ada yang dipanggil 4.46, datang jam 6.44. Ya. Itu pun masih menyesali kenapa Griezmann pindah ke Barcelona, misalnya kan? Wah, bangunnya. Jadi nggak ada terbayang subuh, tapi masih ada getaran di jiwanya. Dan yang paling unik di nomor hadis 857. Idza udzina fa fara syaitanu alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan, setan pergi dan terbirit-birit pergi. Makanya pemilik iman itu sejelek-jeleknya pun sepanjang masih ada iman, ketika adzan berkumandang dia berkata, sudah adzan. Pernah ada perasaan gitu? Sudah adzan, itu masih ada iman. Walaupun agak yang aneh kata Nabi, fa idza tuwiba, ada begitu selesai adzan, setan balik lagi. Dia berkata lagi, tenang, baru adzan, belum komat ya. Tapi masih ada. Tapi apa kata Allah? Saya tidak peduli, kata Allah. Mau engkau pun dekat denganku, mau menengah dariku, mau jauh dariku, saya tekankan dengan serius ya. Serius. Saya ingatkan ya, sepanjang masih punya iman, saya akan berikan amalan-amalan, kata Allah, yang dengan itu akan membuat Anda tenang di dunia, aman, tentram, sampai berpulang kepada Allah dalam keadaan bahagia. Tidak cukup dengan amin, kita turunkan dulu amalannya. Ya. Nah itu ya. Nah, jadi maksud saya, kalau di Quran itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti bahagia. Karena di situ kita diajak untuk tenang gitu. Kita diajak bahagia. Ya, kita diajak untuk nyaman. Dan kalimatnya pakai alladzina. 1080 kali disebutkan oleh Al-Quran. Alladzina. Isim mausulun yadullu 'alal amiyah. Ini kata konjungsi yang bisa menyentuh objek dan subjek sekaligus tanpa batas. Di besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Nah, semua yang penting punya iman. Allah seru semua, tanpa batasan. Dia Allah nggak bedakan. Ayo kalian, mau si fulan punya status atau tidak. Sepanjang kalian mau mendekat, kata Allah, saya berikan satu amalan yang dengan itu hatinya pasti tentram, tenang, dan aman dunia sampai akhirat.